Oposisi dan Barat menawarkan hadiah sebesar 1,7 juta US dollar untuk siapapun yang bisa menangkap dan membunuh Muammar Gaddafi. Pernahkah kalian mendengar kata-kata sejarah ditulis oleh para pemenang? Jadi sebenarnya kata-kata itu tuh penemunya atau penutur pertama kalinya tuh masih menjadi misteri hingga hari ini. Jadi nggak tahu nih siapa penemu kata-kata tersebut. Namun kata-kata itu sampai hari ini sering kita gunakan untuk menjudge. Bisa jadi sejarah yang selama ini kita baca atau kita pelajari itu hasil dari para pemenang yang memiliki kepentingan-kepentingan dan bisa jadi tidak sesuai dengan fakta. Seperti yang terjadi kepada para pemimpin-pemimpin Islam yang telah gugur, telah wafat, namun sampai sekarang ini mereka tuh dikenang sebagai tokoh yang ekstrim, otoriter, bahkan teroris. Media mana yang kita jadikan referensi itu sangat mempengaruhi cara pandang kita mengenai tokoh-tokoh tersebut. Dikutip dari laman Detik News yang ditulis oleh Ahmad Arif, di sana tuh dijelaskan sejak peristiwa peledakan World Trade Center di New York pada 11 September 2001, media mainstream tuh sering mengkaitkan pelakunya itu adalah seorang yang beragama Islam atau pemimpin-pemimpin Muslim. Bahkan pemimpin-pemimpin Muslim ini sering diejek, dihina, bahkan dianggap teroris atau ekstremis seperti yang dialami Muammar Gaddafi. Oke, di video kali ini langsung aja kita bahas fakta-fakta mengenai Muammar Gaddafi. Memiliki nama lengkap Muammar Muhammad Abdul Mian Al-Hadafi adalah seorang tokoh revolusioner Timur Tengah sekaligus presiden pertama Libya. Lahir pada tanggal 7 Juni 1942 di kota Sirte, Libya. Ibunya bernama Aisyah dan ayahnya bernama Muhammad Abdul Salam. Semasa kecil dia tuh tinggal di sebuah tenda di padang gurun Libya. Hadafi ini lahir dan tumbuh dari keluarga Badawi yang miskin. Nah, kelompok masyarakat Badawi ini hidupnya tuh berpindah-pindah atau nomaden. Selain itu mereka tuh tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak menyimpan akta kelahiran. Sehingga sebenarnya tanggal lahir Muammar Gaddafi ini tidak pernah diketahui secara pasti. Stories from childhood told by his own father of the bitter struggle of the Libyan people against their Italian colonizers shaped Gaddafi's earliest revolutionary mind. Saat kelahirannya, Libya ini masih dalam jajahan negara Italia. Hingga akhirnya pada tahun 1951 negara Libya merdeka dan membentuk sistem pemerintahan kerajaan di bawah pimpinan Raja Idris. Tapi Raja Idris ini itu sangat sekutu dengan Italia atau dengan Barat dan sangat pro dengan Barat. Nah, sejak kecil si Muammar Gaddafi ini sudah melihat dan mengetahui bagaimana penderitaan masyarakat Libya karena penjajahan Eropa. Selain itu, Muammar Gaddafi juga menjadi saksi ketika Libya dijadikan tempat atau ajang pertempuran antara pasukan Inggris dan Italia, sehingga menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme yang sangat besar di dalam dirinya. Semasa sekolah, Muammar Gaddafi itu sering dibully oleh teman-temannya karena dia berasal dari keluarga Badawi yang terkenal miskin. Namun dia tetap bangga atas jati dirinya dan tetap percaya diri. Selain itu, Muammar Gaddafi juga mengajak anak-anak Badawi yang lain untuk percaya diri dan mengembangkan dirinya dengan maksimal. Pada tahun 1961, Muammar Gaddafi ini masuk ke perguruan tinggi militer di Benghazi. Disinilah dia menemui banyak orang yang punya visi dan misi sama seperti dirinya, yaitu nasionalisme anti-Barat. Di kampus inilah Muammar Gaddafi mengkoordinasi teman-teman mahasiswanya dan membentuk kelompok revolusioner.
Kelompok revolusioner yang didirikan oleh Muammar Gaddafi ini bertujuan untuk menggulingkan atau mengkudeta Raja Idris. Karena Raja Idris ini dianggap sebagai sekutu dan bonekanya Barat. Singkat cerita, akhirnya Raja Idris berhasil dilengsarkan dan Muammar Gaddafi memegang kendali pemerintahan Libya, sekaligus menjadi presiden pertama Libya. إن الشعب الإنجليزي يدرك تماما إن قاعدته باتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب. Setelah berkuasa, langkah pertama yang dilakukan Muammar Gaddafi adalah menutup semua pangkalan militer milik Amerika, Prancis, Inggris yang berada di Libya. Dia juga menasionalisasi perusahaan minyak dan bank-bank asing yang berada di Libya. Dan pada tahun 1970, Gaddafi menyita aset pribadi milik orang Italia dan mengusir orang-orang Yahudi keluar negara Libya. Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi ini diketahui banyak terlibat dengan kelompok-kelompok anti Barat di seluruh dunia, yang membuat negara Libya ini dimusuhi oleh banyak negara-negara Barat, terutama Amerika, Inggris, dan Prancis. Hal tersebut dijadikan pembenaran oleh negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, Prancis, Italia, dan NATO melakukan invasi militer ke negara Libya dengan tujuan untuk mengeksekusi Muammar Gaddafi. Karena Muammar Gaddafi dianggap sebagai orang yang berbahaya. Pada tahun 2011, Muammar Gaddafi adalah seseorang yang paling dicari di Libya. Oposisi dan Barat menawarkan hadiah sebesar 1,7 juta US dollar untuk siapapun yang bisa menangkap dan membunuh Muammar Gaddafi. Hingga akhirnya pada 20 Oktober 2011 Muammar Gaddafi tertangkap. Dia kemudian dipukul, dibunuh, dihajar, dan dikeroyok oleh oposisi sampai meninggal. Sebelum meninggal, Muammar Gaddafi itu memohon-mohon kepada orang yang menangkap agar tidak membunuhnya. Masih banyak spekulasi terkait kematian Muammar Gaddafi. Beberapa orang mengatakan Muammar Gaddafi meninggal karena baku tembak. Namun beberapa klaim mengatakan bahwa Muammar Gaddafi meninggal karena serangan udara NATO. It's an astonishing scene. Muammar Gaddafi, once one of the world's most powerful dictators, battered and bloody, the fear visible on his face as death looms. Muammar Gaddafi meninggal dunia sebagai orang terkaya di dunia. Diperkirakan kekayaannya mencapai 200 miliar US dollar. Wow, bahkan banyak pihak yang mengklaim dirinya itu lebih kaya dari Bill Gates, Warren Buffett, dan Carlos Slim. Salah satu prestasi terbesarnya Muammar Gaddafi adalah membangun sungai saluran air di bawah tanah terbesar dan terpanjang di dunia tanpa bantuan keuangan negara-negara besar, hanya mengandalkan keuangan kas Libya saja. Bahkan di Libya itu sendiri ketika berada di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di benua Afrika. Semua pengantin baru di Libya semasa kepemimpinan Muammar Gaddafi ini akan diberikan bantuan sebesar 60.000 dinar Libya atau sebesar 700 juta rupiah yang mana bisa digunakan untuk membangun rumah agar pasangan baru ini tuh bisa memulai keluarga baru, kayak kehidupan keluarga baru lah. Selain itu, biaya pendidikan, biaya medis, dan biaya listrik pada saat itu juga gratis. Oke, mantap sekali kan Muammar Gaddafi ini. Nah, selain prestasi-prestasi dia itu juga memiliki gaya berpakaian yang eksentrik dan unik. Dan juga selalu mencintai kawasan gurun daripada kawasan perkotaan. Nah, hal ini tuh disebabkan karena Muammar Gaddafi ini tuh berasal dari masyarakat Badawi
yang mana mereka tuh terbiasa tinggal di gurun. الثورة عندها طروحات عالمية وساهمت في حركة التحرير مساهمة فعالة. الدول المستعمرة لا تريد هذا طبعا، عشان كذا صوروني بهذه. Sekian video dari aku ngebahas tentang Muammar Gaddafi. Semoga memberikan informasi yang positif. Kalau ada salah informasi bisa kalian koreksi. Oke? Bye.